Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tawakal dalam agama Islam. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Tawakal menjadi suatu sikap terpuji yang dianjurkan untuk dimiliki setiap umat Muslim. Tawakal harus datang dari dalam hati, tidak hanya keluar dari ucapan atau lisan saja. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Dalam agama Islam, pengertian tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Sikap tawakal menjadi salah satu penilaian tingkat keimanan seseorang Muslim, sebab tak bisa dipungkiri di berbagai situasi, bertawakal mungkin jadi hal yang terasa berat dilakukan, karena sebagai manusia biasa masih banyak hal yang tanpa disadari membuat kita tergantung pada orang lain. Meski dalam bentuk hati terdalam, seorang Muslim tentu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Kuasa. Pengertian tawakal menurut ulama, kata tawakal berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakul, yang memiliki arti berserah dan bersabar. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tawakal adalah sikap berserah atas kehendak Allah dengan sepenuh hati, percaya kepada Allah terhadap penderitaan, percobaan, atau apapun yang terjadi di dunia ini. Sementara menurut ulama, Imam Al-Ghazali mendefinisikan pengertian tawakal sebagai penyadaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya al-wakil, tempat bersandar dalam menghadapi setiap kepentingan, bersandar kepadanya saat menghadapi kesukaran, teguh hati ditimpa bencana dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, pengertian tawakal adalah perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan juga sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tawakal juga bukan merupakan sebuah keilmuan atau pengetahuan. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, tawakal bukan hanya berdiam diri tanpa usaha, bukan juga kepasrahan tanpa upaya. Kemudian, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, pengertian tawakal adalah amalan dan ubudiyah, penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah, sikoh terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya. Sebagai salah satu sikap terpuji dalam ajaran Islam, tentu arti tawakal tak bisa dianggap remeh. Tawakal diyakini mempunyai sejumlah keutamaan yang berguna bagi seorang Muslim yang menjalankannya. Adapun beberapa keutamaan tawakal menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh kecukupan dari Allah.
orang yang bertawakal dijamin mendapatkan rasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini lantaran orang yang bertawakal telah menyerahkan diri kepada Allah, sehingga dia akan meyakini bahwa Allah telah menjamin rezeki untuk umatnya. Keutamaan ini tercantum dalam surat At-Talaq ayat 6 yang artinya wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala likulli syai'in qadra. Dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Yang kedua, tawakal ini hikmahnya adalah meningkatkan keimanan. Seperti yang disinggung sebelumnya, tawakal menjadi salah satu bagian keimanan seorang muslim. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 23, yang artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasuki, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah mendapat kebaikan dunia akhirat. Keutamaan ketiga dari tawakal ini bagi muslim adalah akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 41-42, yang artinya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Selanjutnya yang keempat adalah, dengan tawakal ini adalah terhindar dari godaan syaitan. Keutamaan dari tawakal adalah membuat seseorang muslim terhindar dari godaan setan, sebab Allah Subhanahu wa taala tak akan membiarkan setan mendekati manusia yang beriman dan berserah diri kepadanya, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 99, yang artinya, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Adapun jenis-jenis tawakal jika dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua macam. Di antaranya, yang pertama, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata adalah menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tawakal dapat ditemui di berbagai ayat dalam Al-Quran. Satu di antaranya terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 51. Dapat disimpulkan dalam ayat ini bahwa iman akan menjadi sempurna apabila tawakal hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua macam. Yang pertama,
tawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah menyerahkan urusan rezeki dan pertolongan kepada arwah para kiai yang sudah wafat dan patung berhala. Hukum dari tawakal ini adalah haram. Yang kemudian yang kedua adalah tawakal kepada selain Allah SWT dalam hal-hal yang termasuk urusan manusia. Contohnya adalah menyerahkan masalah keamanan, perekonomian, dan kesehatan kepada orang lain tanpa mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini juga sangat kurang baik ya. Jadi sebaiknya kita selalu dalam berbagai hal juga mengaitkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang memberikan kesehatan juga. Allah juga memberikan kepada kita keselamatan, keamanan dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan masalah ekonomi juga kita sebaiknya bertawakal kepada Allah. Walaupun kita sudah perasaan kepada urusan manusia, tapi tentu saja tidak bisa melepaskan dari kepada Allah SWT. Demikian pembahasan kita tentang tawakal. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aquli qauli hada fastaghfiru li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.